Menyoal perzinahan. Bagian pertama. Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, perintah ketujuh dalam ke-10 firman menyatakan, jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 18. Dalam konteks bangsa Israel sebagai masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa atau patriarki, perintah atau larangan ini menggarisbawahi hak seorang laki-laki sebagai suami atas istrinya. Berzina berarti melanggar atau mengingkari kepemilikan seorang laki-laki atas perempuan yang telah menjadi istrinya. Bila seorang laki-laki berhubungan seks dengan istri laki-laki lain, ia berzina. Ia melanggar kepemilikan laki-laki itu atas istrinya. Demikian pula, seorang perempuan yang merupakan istri seorang laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki lain, ia berzina. Perempuan itu mengingkari kepemilikan laki-laki yang menjadi suaminya atas dirinya. Menurut Ulangan 22 ayat 22, laki-laki dan perempuan yang berzina itu harus dihukum mati. Hal ini berlaku juga, saudara, dalam pertunangan. Meski belum hidup bersama, seorang laki-laki berstatus sebagai suami dari perempuan yang menjadi tunangannya. Sebaliknya, seorang perempuan berstatus sebagai istri dari laki-laki yang menjadi tunangannya. Karena itu, hukum yang sama berlaku. Bila perempuan itu berhubungan seks dengan laki-laki yang bukan tunangannya. Menurut Ulangan 22 ayat 23 dan 24, keduanya harus dihukum mati. Saudara, kepemilikan suami atas istri dan bukan sebaliknya berimplikasi pula pada sifat dari perkawinan. Laki-laki dimungkinkan untuk beristri lebih dari satu, meskipun Allah tidak pernah memerintahkannya. Sedangkan perempuan tidak dimungkinkan untuk bersuami lebih dari satu. Berarti poligami dalam artian poligini, yakni satu laki-laki dengan lebih dari satu istri, bukan poliandri, satu perempuan dengan lebih dari satu suami. Sudah barang tentu, saudara, ini sesuai dengan logika patriarki. Yesus dari Nazaret tidak menentang perintah ketujuh dari ke-10 firman itu, tetapi ia memberikan penafsiran yang berbeda secara mendasar dari penafsiran tradisional. Sabdanya, ego delego humin hoti. Tetapi aku berkata kepadamu, pasho blepon gunaika prosto epitumesai auten. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Atau kita boleh juga menerjemahkan, setiap orang yang memandang seorang perempuan hingga menghasratinya. Setiap orang yang memandang seorang perempuan hingga menghasratinya. Eide evacuation auten ente cardia auto. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, atau ia sudah menzinahi dia di dalam hatinya.
Jelas maksud Yesus dari Nazaret. Bila seorang laki-laki entah lajang atau sudah menjadi suami seorang perempuan, memandangi seorang perempuan yang bukan istrinya hingga terbit hawa nafsunya terhadap perempuan itu, laki-laki tersebut sudah menzinahi perempuan itu. Kentara sekali, saudara, Yesus dari Nazaret sedang membela kaum perempuan. Kentara sekali, ia sedang menuntut kemurnian atau kesucian hati seorang laki-laki, baik yang sudah beristri maupun yang masih lajang, berkenaan dengan perempuan. Jangankan berhubungan seks dengan seorang perempuan yang bukan istri, memandanginya sampai bernafsu pun sudah berzina. Tersirat namun jelas, Yesus menuntut para laki-laki menghormati kaum perempuan. Tersirat namun jelas, ia menolak bila kaum perempuan dijadikan objek dari hasrat seksual laki-laki. Tersirat namun jelas, Yesus menolak poligini. Betapa tidak, jangankan menambah istri atau gundik, memandang seorang perempuan hingga syahwat tergugah pun sudah sama dengan berzina. Tersirat namun jelas, ia menghendaki seorang laki-laki setia kepada istrinya. Itulah pendirian Yesus dari Nazaret.